Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafli. Sekarang saya akan memaparkan program web yang disertai dengan fitur CRUD untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen Pak Ahmad Gunawan. Agar tidak berlama-lama, kita langsung saja. Sebelum saya membahas programnya, di sini saya akan terlebih dahulu menunjukkan struktur database yang digunakan. Bisa dilihat layar yang saya tampilkan. Di sini saya membuat database dengan nama sekolah yang berisi tabel bernama siswa. Di dalam tabel siswa tersebut, saya membuat 6 kolom dengan nama ID, gambar, nama, NISN, semester, dan jurusan beserta atribut-atributnya. Dalam tabel siswa ini, saya memilih kolom ID sebagai primary key. Selain struktur, di sini juga saya mengisi beberapa data agar mempermudah visualisasi hasil tampilannya nanti. Selanjutnya, setelah database, di sini saya menunjukkan folder serta file yang sudah dibuat. Yang pertama di sini saya membuat folder aset. Folder ini berfungsi untuk menampung gambar-gambar yang diinput serta yang akan ditampilkan ke web. Lalu ada file index, ini berisi halaman utama web yang menampilkan seluruh data-data. Lalu ada file query, di sini berisi logika-logika pemrograman untuk setiap fitur yang ada di dalam web. Lalu ada file tambah, ini berisi halaman untuk create atau menambahkan data baru ke database. Lalu ada file ubah, ini berisi halaman untuk update atau mengubah data yang sudah ada di database. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program yang ada di dalam file-file tersebut dimulai dari file query. Disclaimer, untuk kedepannya saya hanya akan menjelaskan program HTML dan PHP-nya saja. Untuk CSS-nya tidak akan saya jelaskan, kali ini bisa disesuaikan dengan selera tampilan kalian. Kalau begitu, kita langsung mulai saja. Di dalam file query, program yang pertama ini berfungsi untuk masuk ke database MySQL yang hasilnya ditaruh ke dalam variabel count. Ini berisi nama hostnya, user, password, dan nama databasenya. Lalu pada bagian ini berfungsi untuk mengecek apakah proses koneksi pada databasenya terjadi masalah atau tidak. Jika terjadi masalah, maka akan ditampilkan pesan kesalahannya. Jika tidak, maka akan dilewat. Lalu selanjutnya di sini saya membuat 6 fungsi yang memiliki perannya masing-masing. Alasan saya membuatnya dalam bentuk fungsi agar lebih mudah dalam menggunakan dan memanggil programnya. Yang pertama, fungsi query. Fungsi ini berfungsi untuk mengambil data dalam database. Cukup dengan memasukkan sintak SQL-nya saja. Di dalam fungsi ini terdapat beberapa program. Yang pertama, ini berfungsi agar variabel count sebelumnya bisa digunakan di dalam fungsi ini. Lalu yang kedua berfungsi untuk mengambil data dalam database sesuai dengan isi sintaks variabel SQL ini, yang nanti hasilnya akan ditaruh ke dalam variabel result. Kalau pada bagian ini berfungsi untuk memastikan tidak ada error yang muncul saat mengambil data. Dan di sini saya membuat variabel bertipe array untuk mengantisipasi jika data yang akan diambil itu tidak ada. Lalu pada bagian ini adalah proses memindahkan isi database jika ada data yang ditemukan ke dalam rows sebelumnya. Dan terakhir, untuk return akan mengembalikan isi variabel rows ke dalam fungsi query ini. Selanjutnya, fungsi gambar. Fungsi ini berfungsi untuk menyimpan gambar yang diupload ke folder aset dengan memberikannya nama unik dan mengembalikan nama unik tersebut ke fungsi gambar. Yang pertama, ini berfungsi untuk memindahkan nama dari gambar yang diupload ke variabel nama f. Kalau baris yang kedua itu ukurannya, baris ketiga itu kode errornya, dan yang keempat itu lokasi gambarnya. Lalu di bagian ini untuk mengecek apakah gambar sudah diupload. Jika belum, akan muncul pesan ini dan akan mengembalikan nilai false. Di sini membuat variabel yang berisi macam-macam ekstensi gambar yang dibolehkan untuk diinput. Di sini proses memecah nama gambar dengan parameter ini yaitu titik, dan hasilnya dimasukkan ke dalam variabel extension gambar dalam bentuk array. Lalu di baris program ini adalah untuk memilih isi array yang terakhir dari variabel extension gambar, lalu dibuat menjadi huruf kecil semua dan dikembalikan ke variabel extension gambar. Lalu pada bagian ini mengecek apakah isi extension gambar ada pada salah satu isi variabel extension gambar valid.
Jika tidak, akan muncul pesan ini dan akan mengembalikan nilai false. Pada bagian ini memastikan ukuran gambar tidak lebih dari 10 juta byte. Jika ukurannya melebihi, maka akan menampilkan pesan ini dan mengembalikan nilai false. Di baris ini, proses untuk menambahkan nama foto dengan karakter unik yang diposisikan di belakangnya, yang nanti hasilnya disimpan ke dalam variabel ini. Pada baris ini, memindahkan lokasi gambar awal ke folder aset dengan nama yang ada pada variabel nama fu, dan yang terakhir mengembalikan nilai variabel nama fu ke nilai fungsi gambar. Selanjutnya, fungsi tambah. Fungsi ini berfungsi untuk menyimpan input yang dilakukan ke dalam database. Yang pertama, ini berfungsi agar variabel count yang sebelumnya bisa digunakan di dalam fungsi ini. Selanjutnya, di baris ini berfungsi memindahkan nama yang ada dalam variabel array tambah ke dalam variabel nama dengan mengubah semua jenis teks menjadi teks biasa. Kalau yang ini itu untuk NSN, yang ini untuk semester, dan yang ini untuk jurusan. Lalu pada bagian ini untuk mengambil nama yang sudah diolah oleh fungsi gambar ke dalam variabel gambar dan memastikan bahwa namanya ada. Jika tidak, akan mengembalikan nilai false. Di bagian ini menyiapkan sintak SQL untuk memasukkan data-data dari variabel-variabel sebelumnya yang disimpan ke dalam variabel SQL. Pada baris ini proses mengirim data ke database. Pada bagian ini memastikan apakah proses pengiriman data berhasil atau tidak. Jika berhasil, akan muncul pesan ini. Jika gagal, akan muncul pesan ini yang hasilnya disimpan ke dalam variabel hasil, dan terakhir akan mengembalikan nilai variabel hasil untuk ditampilkan ke web. Selanjutnya, fungsi ubah. Fungsi ini berfungsi untuk memperbarui data yang ada di database dengan input baru. Yang pertama, ini berfungsi agar variabel count yang sebelumnya bisa digunakan di dalam fungsi ini. Selanjutnya, di baris ini berfungsi memindahkan ID yang ada di dalam variabel ubah ke dalam variabel ID dengan mengubah semua jenis teks menjadi teks biasa. Kalau yang ini untuk memindahkan nama, lalu yang ini untuk NSN, dan yang ini semester, lalu ini jurusan, dan yang terakhir gambar lama. Pada bagian ini memastikan apakah user memasukkan gambar baru. Jika tidak, maka nama dari gambar sebelumnya akan dimasukkan ke dalam variabel gambar. Jika tidak, akan menggunakan nama gambar yang sudah diolah oleh fungsi gambar yang akan disimpan ke variabel gambar. Pada bagian ini menyiapkan sintak SQL untuk mengupdate data sebelumnya di database dengan data yang baru yang sintaksnya disimpan ke dalam variabel SQL. Pada baris ini proses mengirim data ke database. Pada bagian ini memastikan apakah proses pengiriman data berhasil atau tidak. Jika berhasil, akan muncul pesan ini. Jika gagal, akan muncul pesan ini yang hasilnya akan disimpan ke dalam variabel hasil, dan terakhir akan mengembalikan nilai variabel hasil untuk ditampilkan ke web. Selanjutnya, fungsi hapus. Fungsi ini berfungsi untuk menghapus data yang dipilih. Yang pertama, ini berfungsi agar variabel count yang sebelumnya bisa digunakan dalam fungsi ini. Pada bagian ini, proses menghapus data berdasarkan ID. Pada bagian ini memastikan apakah proses penghapusan datanya berhasil atau tidak. Jika berhasil, akan muncul pesan ini. Jika gagal, akan muncul pesan ini yang hasilnya disimpan ke variabel hasil, dan terakhir akan mengembalikan nilai variabel hasil untuk ditampilkan ke web. Selanjutnya, fungsi cari. Fungsi ini berfungsi untuk membuat sintak SQL yang disesuaikan dengan keyword pencarian. Yang pertama, pada bagian ini memilih semua data pada tabel siswa dengan ketentuan pada bagian ini, di mana pada bagian ini proses pengambilan data dari kolom nama atau NSN atau semester atau jurusan jika ada yang sesuai dari potongan keyword yang merupakan nilai dari variabel cari ini. Lalu sintaksnya disimpan ke variabel SQL. Lalu dengan menggunakan fungsi query, maka akan mendapatkan data berdasarkan input variabel SQL yang hasilnya akan dikembalikan ke fungsi cari. Selanjutnya, kita ke program yang ada di file index. Program di dalamnya berfungsi untuk menunjukkan semua data yang ada di database. Agar lebih mudah memvisualisasikannya, ini di sampingnya saya menampilkan hasil programnya. Programnya dimulai dengan bagian PHP ini. Secara garis besar, program PHP ini berfungsi untuk menghubungkan file query, juga untuk mengirim, menerima, dan menghapus data siswa yang ada di database. Pada baris ini berfungsi untuk menghubungkan file query agar seluruh program yang di dalamnya bisa digunakan di sini. Lalu pada bagian if else ini berfungsi untuk menentukan tampilan disertai keyword filter atau tidak. Pada bagian true ini proses mengambil keyword yang diinput lalu masukkannya ke dalam fungsi cari, dan hasilnya ditaruh ke dalam variabel rows yang nantinya akan ditampilkan ke
dalam kode HTML di bawah. Lalu pada bagian false, jika tidak ada keyword yang diinput, maka keyword akan diisi dengan kosong. Lalu memasukkannya ke fungsi cari dan hasilnya ditaruh ke dalam variabel rows. Karena keywordnya kosong, maka secara otomatis akan mengambil seluruh data yang ada di tabel siswa. Lalu pada bagian ini proses untuk menghapus data sesuai dengan ID yang dipilih dengan menggunakan fungsi hapus. Selanjutnya pada bagian HTML, secara garis besar, program HTML ini berfungsi untuk menampilkan data yang ditentukan dan menghubungkannya dengan fitur CRUD. Dimulai pada bagian head, pada tag title ini berfungsi untuk menentukan nama pada tab browser. Lalu pada bagian tag style ini berisi CSS untuk mengatur tampilan browser. Lalu pada bagian body, tag div ini berfungsi untuk menerapkan kode CSS agar tampilannya memiliki garis tepi seperti ini. Lalu kode H1 untuk memunculkan tampilan judul seperti ini. Selanjutnya, kode ahref ini berfungsi untuk navigasi agar bisa berpindah ke file tambah yang di dalamnya berisi fitur untuk menambahkan data baru, dan bar ini untuk membuat jarak garis baru dengan objek di bawahnya. Lalu pada bagian ini adalah sebuah tombol yang berfungsi untuk menghilangkan filter. Tombolnya akan muncul setelah kita memasukkan sebuah keyword ke tempat pencarian data. Di bagian ini berisi from untuk memasukkan input keyword pencarian beserta tombol submitnya. Lalu di dalam tag tabel ini berfungsi untuk mengatur dan menampilkan data tabel. Di bagian tr dan th ini merupakan bagian header dari tabel. Lalu bagian kode PHP ini proses menyiapkan data yang sudah diambil dari database agar bisa ditampilkan. Lalu di bagian tr ini adalah data-data yang akan ditampilkan. Pada td yang pertama ini menampilkan nomor urut, lalu pada td yang kedua berisi dua tombol untuk mengubah data dan menghapus data, dan pada TD ketiga hingga terakhir berisi data lain yang akan ditampilkan mulai dari gambar, nama, NISN, kelas, dan jurusan. Program sisanya adalah tag-tag penutup dari tag sebelumnya. Selanjutnya kita ke program yang ada di file tambah. Program di dalamnya berfungsi untuk menerima input data baru dan mengirimkannya ke database. Jika di tampilan webnya bisa dengan menekan tombol ini untuk masuk ke halaman tambah. Programnya dimulai dengan bagian PHP ini. Pada baris ini berfungsi untuk menghubungkan dengan file query agar seluruh program yang di dalamnya bisa digunakan di sini. Dan di bagian ini tempat diprosesnya data baru agar bisa disimpan di database jika user sudah menekan tombol submit atau tambah data. Selanjutnya pada bagian HTML, secara garis besar program HTML ini berfungsi untuk menerima input yang dimasukkan oleh user dan dikirim ke database. Dimulai dari bagian head, pada tag title ini berfungsi untuk menentukan nama pada tab browser. Lalu di dalam tag style ini berisi CSS untuk mengatur tampilan browser. Lalu pada bagian body, tag div ini berfungsi untuk menerapkan kode CSS agar tampilannya memiliki garis tepi seperti ini. Lalu kode H1 untuk memunculkan tampilan judul seperti ini. Lalu kode UL ini untuk membuat list tanpa adanya titik poin di depannya. Lalu pada bagian from ini adalah tempat untuk memasukkan input yang dimulai dari nama, lalu NSN, semester, jurusan, dan foto yang diakhiri dengan tombol submit atau tambah data. Lalu pada bagian ini adalah tombol untuk kembali ke halaman indeks jika user membatalkan untuk menginput data baru, dan di bawah sisanya adalah tag-tag penutup dari tag sebelumnya. Selanjutnya kita ke program yang ada di file ubah. Program di dalamnya berfungsi untuk mengupdate atau mengubah data yang sudah ada di database dengan parameter ID datanya. Jika di tampilan webnya, bisa kembali dulu ke halaman indeks, lalu menekan tombol ubah di salah satu data yang sudah tampil, dan nanti akan masuk ke halaman ubah. Programnya dimulai dengan bagian PHP ini. Pada baris ini berfungsi untuk menghubungkan dengan file query agar seluruh programnya bisa digunakan di sini. Lalu di bagian ini berfungsi untuk memastikan bahwa get ID-nya tidak kosong dan berisi data numerik. Jika datanya kosong, maka akan muncul pesan ini dan akan dikembalikan ke file index. Jika ada isinya, maka akan dipindahkan ke variabel ID. Lalu di baris ini akan mengambil data dengan batasan ID sebelumnya menggunakan fungsi query yang hasilnya disimpan ke variabel siswa. Lalu di bagian ini tempat diprosesnya data baru agar memperbarui data sebelumnya dan disimpan ke database jika user menekan tombol submit atau ubah data. Selanjutnya pada bagian HTML, secara garis besar program HTML ini berfungsi untuk menampilkan data sebelumnya dengan
parameter ID dan menerima input atau perubahan data yang dimasukkan oleh user, lalu dikirim ke database untuk memperbarui data sebelumnya. Dimulai dari bagian head, pada tag title ini berfungsi untuk menentukan nama pada tab browser. Lalu dalam tag style ini berisi CSS untuk mengatur tampilan browser. Lalu pada bagian body, tag div ini berfungsi untuk menerapkan kode CSS agar tampilannya memiliki garis tepi seperti ini. Lalu kode H1 untuk memunculkan tampilan judul seperti ini. Lalu kode UL ini untuk membuat list tanpa adanya titik poin di depannya. Lalu pada bagian form ini adalah tempat untuk memasukkan input. Untuk dua input ini sengaja disembunyikan agar tidak diubah oleh user tapi tetap dikirim ke database. Untuk ID sebagai parameter dan gambar untuk diolah kembali jika user tidak memasukkan input gambar baru. Dimulai dari bagian ini, tempat untuk memasukkan nama yang kolom inputnya berisi data sebelumnya. Lalu di sini bagian NISN, terus kelas, jurusan, dan terakhir foto siswa. Untuk kode IMG ini berfungsi untuk menampilkan gambar yang berasal dari folder aset. Lalu di sini ada tombol submit atau ubah data untuk mengirimkan perubahan yang dilakukan oleh user. Dan pada bagian ini adalah tombol untuk kembali ke halaman indeks jika user membatalkan untuk menginput data baru, dan di bawah sisanya adalah tag div penutup dari tag sebelumnya. Untuk menunjukkan hasil dan cara kerja webnya, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan data dimulai dengan menekan tombol tambah data siswa, lalu mengisi semua kolom input ini dan memasukkan gambar. Setelahnya saya menekan tombol tambah data. Karena berhasil, maka tampilannya kembali ke halaman indeks. Dan saya mencoba mencari data tadi dengan menggunakan nama awalnya di kolom pencarian, lalu menekan tombol cari data. Di sini saya juga mencoba mengubah datanya dengan menekan tombol ubah. Setelah masuk halaman ubah, saya mencoba mengganti jurusannya, lalu menekan tombol ubah data. Karena berhasil, saya kembali ke halaman indeks. Saya cari lagi data yang tadi dengan menggunakan kolom pencarian, dan sekarang saya mencoba menghapus datanya dengan menekan tombol hapus, lalu pencet OK. Jika saya coba cari datanya, maka data tersebut tidak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.